Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah di hari ini. Aku doakan semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezeki lancar, dan tentunya dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mendukung. Amin. Kali ini, aku bakal bawa kalian ke sebuah kisah tentang seorang wanita hebat bernama Alia Ramadhani. Ceritanya dimulai saat Alia, yang adalah direktur utama dari sebuah perusahaan besar, mendapat sebuah surat anonim yang mengejutkan. Surat itu berisi pengaduan tentang manajer pemasaran perusahaan yang ternyata melakukan pelecehan terhadap para karyawannya, terutama perempuan. Tapi, ini bukan kisah biasa loh. Alia yang terkejut dan marah, nggak langsung mengambil tindakan biasa. Dia malah memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan magang untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Kalian bisa bayangin kan, gimana rasanya jadi seorang bos besar, tapi harus merendahkan diri dan masuk ke dunia para karyawan untuk membongkar kebusukan itu. Dan yang paling menegangkan adalah saat Alia berhasil mengungkapkan semua kebusukan itu di depan umum. Gimana nasib manajer mesum itu? Bagaimana perubahan yang terjadi setelahnya di kantor itu? Semua akan aku ceritain dengan detail di video kali ini. So, pastikan kalian stay tune dan jangan sampai ketinggalan ceritanya ya. Sebelum lanjut, aku mau ingetin lagi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Ainun, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang pastinya bakal bikin kalian mikir, kok bisa ya terjadi hal seperti itu? Oke, sekarang kita mulai aja cerita seru ini. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan tipis yang menggantung di langit kelabu, menambah kesan murung di antara lalu lintas yang sudah macet sejak subuh. Di lantai tertinggi gedung Citra Langit Tower, sebuah ruangan luas dengan dominasi warna putih dan abu-abu menyambut kehadiran sang pemimpin dengan keheningan yang menenangkan. Ruangan itu elegan, minimalis, dengan jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di balik meja kerjanya yang rapi, duduk seorang wanita dengan sorot mata tajam, namun tenang. Alia Ramadhani, Direktur Utama PT Citra Langit. Alia bukanlah tipikal pemimpin yang mudah diintimidasi. Di usianya yang ke-35, ia telah menaklukkan berbagai tantangan bisnis, membesarkan perusahaan yang dulu hanya startup kecil menjadi raksasa di bidang pemasaran digital dan teknologi komunikasi. Wajahnya cantik, namun bukan itu yang membuat orang segan. Ketegasannya, kecerdasan analitisnya, dan integritasnya adalah hal-hal yang membuat namanya disegani di kalangan pebisnis maupun media. Pagi itu, segelas kopi hitam masih mengepulkan asap ketika sekretaris pribadinya, Rani, masuk ke ruangan dengan ekspresi bingung. "Ada yang aneh, Bu," ucap Rani sambil menyerahkan sebuah amplop coklat polos yang tak berlabel, tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan di depan. "Untuk Direktur Utama PT Citra Langit, rahasia." Alia mengangkat alis. Ia jarang menerima surat fisik, apalagi yang tidak diketahui pengirimnya. Dengan tenang, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas putih berisi tulisan tangan rapi, namun penuh kegelisahan. "Ibu Direktur yang terhormat, mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan nama saya. Saya adalah salah satu karyawan di bagian pemasaran PT Citra Langit. Sudah terlalu lama saya dan beberapa rekan perempuan lainnya menahan ketidakadilan dan pelecehan yang terjadi di kantor ini. Pak Fikri, manajer pemasaran, telah melakukan tindakan tidak pantas kepada banyak staf perempuan. Ia sering meminta waktu pribadi di luar jam kerja, menggunakan kata-kata manipulatif, bahkan ancaman halus. Jika kami menolak, kami tidak akan dipromosikan atau bahkan dimutasi ke bagian yang tidak relevan. Sebaliknya, jika kami menuruti kemauannya, maka jalan untuk naik jabatan terbuka lebar. Beberapa teman saya yang memilih diam karena takut, sekarang mulai mengalami tekanan mental. Kami mohon, Bu Direktur, tolong selidiki ini secara diam-diam.
Kami tahu ibu orang yang adil. Kami percaya kepada ibu, walau kami tidak berani menyebut nama. Hormat kami, seorang karyawan yang lelah. Alia meletakkan kertas itu perlahan. Matanya menatap tajam ke kejauhan, melewati jendela kantor yang masih diguyur rintik hujan. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi dalam dadanya, kemarahan mulai menyala perlahan. Ia sudah sering mendengar desas-desus tentang kedekatan Fikri dengan beberapa staf perempuan, namun tak pernah ada bukti kuat. Dan surat ini adalah pemicu awal dari gunung es yang mungkin sudah lama tersembunyi. "Rani," ucap Alia, nadanya datar namun tegas. "Surat ini hanya kita berdua yang tahu, jangan sampaikan ke bagian SDM. Saya ingin menyelidikinya sendiri." Rani mengangguk pelan, meskipun kebingungan jelas terlihat di wajahnya. Alia membuka laptopnya, mengetik beberapa hal, lalu berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang. Cara konvensional tidak akan cukup untuk menangani ini. Jika surat itu benar, maka Fikri bisa saja sudah punya jaringan perlindungan di dalam. Mengandalkan audit internal bisa jadi malah memberi dia waktu untuk menutupi jejak. Kalau begitu, saya harus turun langsung. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan, dan mengirim pesan singkat ke seorang rekan lama dari HR agency yang pernah bekerja sama dengannya. "Butuh bantuan buat identitas baru. Saya mau melamar kerja ke perusahaan saya sendiri." Langit di luar masih kelabu, tapi dalam hati Alia, badai sudah mulai terbentuk. Dan kali ini, ia sendiri yang akan berada di pusatnya. Sebagai karyawan baru yang akan membuka topeng busuk manajer kepercayaannya sendiri. Permainan telah dimulai. Hari sudah beranjak sore ketika Alia Ramadhani menutup pintu ruangannya dan mematikan lampu, tetapi pikirannya masih bergolak, lebih gaduh dari jalanan Jakarta yang macet di luar sana. Surat tanpa nama yang ia terima pagi tadi seperti petir di siang bolong, membelah ketenangan dan mengusik rasa keadilannya yang sejak lama menjadi prinsip hidup. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat rencana ini gagal. Fikri bukan sembarang manajer, ia punya pengaruh, pintar menyembunyikan jejak, dan dikenal ramah oleh para petinggi investor. Tapi justru karena itu, Alia tidak bisa bergerak secara formal. Ia butuh bukti, bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang bisa disodorkan ke pengadilan. Jika perlu, malam itu di apartemennya, Alia duduk di depan laptop dengan rambut diikat seadanya, mengenakan hoodie abu-abu dan celana training. Jauh dari citra elegan seorang direktur, ia membuka file master database HR milik perusahaan. File yang hanya bisa diakses oleh jajaran direksi. Ia menciptakan sebuah entry baru. Lia Putri Rahmawati, mahasiswi tingkat akhir dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan komunikasi, yang sedang mencari pengalaman kerja sebagai karyawan magang. Ia menyusun profil lengkap, CV sederhana, IPK cukup baik, pengalaman organisasi, dan surat pengantar dari kampus fiktif yang ia desain sendiri menggunakan template resmi. Ia bahkan membuat akun media sosial palsu yang terlihat aktif Twitter, LinkedIn, dan Instagram, semuanya menggambarkan sosok Lia sebagai anak muda yang ceria dan penuh semangat mengejar karier. Beberapa hari berikutnya, ia mengatur komunikasi dengan rekan dari HR agency luar yang ia percaya, menyampaikan rencana penyamaran ini dengan sangat detail. "Aku butuh kamu kirim data Lia ke sistem rekrutmen internal minggu depan," kata Alia lewat sambungan video call sambil menghidupkan kamera. Wajahnya serius. "Biarkan Fikri atau timnya yang mewawancarai dia. Aku ingin tahu bagaimana dia menyambut karyawan baru yang tak punya kekuatan apa-apa." Rekannya, Nadim, menggeleng tak percaya. "Gila, lo beneran mau nyamar ke perusahaan lo sendiri? Kalau nggak gini, semuanya bakal tetap sembunyi. Aku nggak bisa duduk diam nunggu laporan masuk sambil dia terus main kotor," jawab Alia, suaranya penuh keyakinan. 2 hari kemudian, pengumuman pembukaan program magang tersebar di media sosial perusahaan. Tanpa banyak gembar-gembor, hanya satu posisi terbuka. Asisten admin divisi pemasaran langsung di bawah koordinasi manajer Fikri.
Alia mempersiapkan semuanya. Ia membeli pakaian sederhana yang tidak akan menarik perhatian. Blus polos, celana bahan, sepatu flat murahan, tas selempang kecil yang biasa dipakai anak magang. Ia memotong rambutnya sedikit lebih pendek, menghilangkan warna highlight coklat yang biasa ia pertahankan. Bahkan logat bicaranya pun ia latih ulang agar terdengar lebih polos, khas anak daerah yang baru merantau ke ibu kota. Seminggu kemudian, ia tiba di gedung kantornya bukan sebagai direktur, tapi sebagai pelamar magang yang canggung dan sedikit gugup. Ia mengenakan ID visitor dengan nama Lia P.R. digantung di leher dengan tali biru yang sudah agak usang. Saat menunggu panggilan wawancara di lobi lantai 7 lantai khusus rekrutmen dan HR, Alia duduk di antara para pelamar lain. Beberapa dari mereka terlihat tegang, beberapa sibuk dengan ponsel. Ia berusaha menyatu, tersenyum sopan, menyapa seadanya. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Lia Putri Rahmawati, silakan masuk ke ruang wawancara 3. Ia berdiri, menarik napas, lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan, duduk 2 orang pewawancara. Yang satu dari HR, dan satu lagi berjas abu-abu, menyilangkan kaki, dengan senyum yang tampak hangat, namun ada kesan licik di baliknya. Fikri. Alia menahan detak jantungnya yang mendadak berdebar lebih cepat. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun, ia duduk sebagai karyawan kecil di hadapan manajer bawahannya sendiri. Tapi di balik wajah Lia yang polos, pikirannya sudah mulai menganalisis sorot mata Fikri, intonasi suaranya, pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan, dan yang lebih penting, niat tersembunyi di balik senyum manisnya. Wawancara berjalan lancar, terlalu lancar bahkan. Fikri terlihat sangat tertarik, bukan pada kemampuan Lia, tapi pada kepribadiannya. Ia menanyakan hal-hal pribadi yang tidak relevan. Kamu kos di mana? Sudah punya pacar? Sering hangout di mana? Semua dicampur dengan canda halus, seolah akrab tapi menyiratkan niat yang menggelitik. Alia menunduk sedikit dan tersenyum canggung, menahan geli dan muak di saat bersamaan. Setelah sesi wawancara selesai, Fikri berdiri dan menjabat tangan Lia dengan senyum puas. Selamat ya Lia, feeling saya bagus sama kamu, besok kamu langsung bisa mulai. Alia membalas senyuman itu, dan dalam hatinya, ia mencatat satu hal penting. Fikri baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tahu siapa sebenarnya yang akan mengisinya. Langit masih gelap ketika Alia atau kini, Lia bangun dari tidurnya, bukan dari ranjang empuk di apartemen mewah, melainkan sebuah kamar kontrakan kecil yang ia sewa khusus untuk misi ini. Dindingnya tipis, lantainya dingin, dan suara kendaraan dari jalanan sempit depan kontrakan terdengar jelas. Tempat ini jauh dari kenyamanan yang biasa ia nikmati sebagai direktur utama PT Citra Langit, tapi ia memilihnya dengan sengaja. Ia ingin benar-benar melebur dalam kehidupan seorang karyawan biasa. Pagi itu, ia mengenakan blus polos warna biru muda, celana bahan hitam yang agak longgar, dan sepatu flat yang ia beli di pasar minggu lalu. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tanpa makeup kecuali pelembab bibir tipis dan bedak seadanya. Ia menatap dirinya di cermin kecil, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak melihat Alia Ramadhani. Ia melihat Lia anak rantau, mahasiswa magang, tidak menonjol dan mudah dilewati begitu saja. Tiba di gedung kantor, ia masuk dari pintu belakang, tempat biasa para staf non-manajerial lewat. Tidak ada resepsionis yang berdiri menyambut, tidak ada senyum formal atau sapaan hangat, hanya suara lift yang berdenting dan aroma kantin pagi yang masih menggoda. Di lantai 4, tempat divisi pemasaran berada, ia masuk ruang kerja yang penuh dengan sekat-sekat kecil dan meja yang padat oleh tumpukan dokumen, printer, dan gelas-gelas kopi kosong. Lia ya? Seorang perempuan berusia sekitar akhir 20-an menyapanya dengan nada cepat. Namanya Intan, staf senior yang katanya sudah 8 tahun di divisi ini.
Kamu duduk di sini ya, laptop kamu nanti nyusul. Sementara bantu-bantu aku aja dulu masukin data klien ke sistem. Lia mengangguk cepat, mengikuti ritme ruangan yang langsung membuatnya sedikit terengah. Tak ada waktu basa-basi, semua sibuk. Beberapa wajah tampak lelah, mata mereka sembab, seolah tak tidur semalaman. Beberapa hanya menunduk tanpa bicara saat ia menyapa. Yang menarik perhatian Alia sejak awal adalah suasana yang dingin di antara para staf perempuan. Mereka tak saling bercanda, tak ada obrolan ringan, hanya percakapan seperlunya. Seolah semua orang menahan napas bekerja dengan tekanan yang tak kasat mata. Saat istirahat makan siang, Lia duduk di pantry bersama dua staf perempuan lainnya, Wulan dan Tari. Keduanya membawa bekal dari rumah, makan cepat tanpa banyak bicara. Suasana terasa kikuk, sampai akhirnya Tari membuka suara pelan, nyaris berbisik. Kamu magang di sini berapa lama, Lia? 6 bulan, kalau nggak ada masalah, jawabnya sambil tersenyum. Tari melirik Wulan sekilas, lalu kembali ke makanannya. Hati-hati sama Pak Fikri ya. Wulan langsung menendang kaki Tari di bawah meja. Jangan sembarangan. Lia mengangkat alis, pura-pura bingung. Kenapa emang, Mbak? Udah, pokoknya kalau dia mulai ngajak ngobrol yang aneh-aneh, langsung bilang sibuk aja. Ujar Wulan cepat, lalu berdiri dan pergi meninggalkan meja. Tari hanya menghela napas. Gak semua orang berani ngomong soal dia, tapi nanti juga kamu ngerti sendiri. Sepulang makan siang, Fikri muncul di ruang divisi. Seperti biasa, dengan kemeja rapi, dasi yang agak longgar, dan senyum penuh percaya diri. Begitu ia masuk, suasana kantor berubah. Beberapa staf perempuan langsung berpura-pura sibuk. Ada yang buru-buru mengambil dokumen, ada yang menghindar ke toilet. Lia, panggilnya riang. Alia mendongak dengan cepat, berpura-pura sedikit gugup. Iya, Pak, bisa ke ruang saya sebentar? Saya mau ngobrol sebentar soal tugas kamu. Mata Intan dan Tari saling bertemu. Ada kecemasan tersirat di sana. Lia berdiri dan mengikuti Fikri ke ruangannya yang terletak agak terpisah, berdinding kaca, dengan tirai yang bisa ditutup sewaktu-waktu. Kali ini, tirai itu dibiarkan terbuka, dan Alia memperhatikan sekeliling ruangan dengan cepat rak buku, sofa tamu, dan meja kerja besar yang penuh berkas. Fikri menyilakan Lia duduk di kursi tamu, lalu berjalan ke arah mesin kopi. Mau kopi atau teh? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Oh, nggak usah, Pak. Terima kasih, jawab Lia sopan. Aku suka sama kamu, Lia. Kamu sopan, cepat tanggap. Jarang sekarang anak magang yang punya attitude kayak kamu. Terima kasih, Pak, jawabnya dengan kepala sedikit tertunduk. Kalau kamu kerja bagus, nanti bisa saya bantu rekomendasiin langsung ke HR. Bahkan bisa aja langsung kita angkat jadi staf kontrak, kalau kamu mau. Nada bicaranya masih hangat, tapi mata Fikri menatap dengan intens. Tangannya menyandarkan diri di sisi meja, agak condong ke arah Lia. Alia dalam peran Lia tersenyum kecil, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela, membuat gestur tak nyaman yang alami. Masih awal, Pak, saya masih belajar. Fikri hanya tertawa pelan. Santai aja, Lia. Di sini yang penting tahu cara bermain, kerja bagus, tahu waktu, tahu tempat. Dunia kerja itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga komunikasi. Alia mencatat semua kata-katanya dalam hati. Ia tahu itu bukan sekadar basa-basi. Hari pertamanya sebagai Lia belum selesai, tapi semua yang ia butuhkan sudah mulai terlihat jelas. Kantor ini bukan hanya tempat kerja, tapi ladang sunyi dari rasa takut dan tekanan. Dan sekarang, ia sudah ada di dalamnya. Tapi Fikri belum tahu satu hal penting. Lia bukan karyawan biasa. Lia datang untuk menjatuhkannya dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan licin yang tak terlihat. Bagi seorang karyawan magang biasa, perhatian dari atasan bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tapi bagi Lia, yang sebenarnya adalah Alia Ramadhani dalam penyamaran,
Setiap lirikan, senyuman, dan gestur Fikri adalah tanda bahaya. Sejak hari pertama ia dipanggil ke ruang kerja Fikri, sorot mata pria itu tak pernah benar-benar meninggalkannya. Di sela rapat staf, saat lewat di lorong kantor, bahkan ketika Lia sedang duduk mengetik laporan di kubikel kecilnya, ia bisa merasakan Fikri mengawasinya. Dan perhatian itu makin hari makin intens. Pagi itu, seperti biasa, Lia datang lebih awal dari jam kerja. Belum banyak orang yang tiba. Saat ia sedang menyalakan komputer dan membuka lembar kerja, Fikri muncul begitu saja dari belakang dan bersandar di dinding dekat meja Lia. "Kamu rajin sekali, Lia," ucapnya. Suaranya rendah, nadanya seolah hangat tapi ada kesan mengendap yang membuat bulu kuduk meremang. Lia menoleh cepat. "Iya, Pak. Saya coba manfaatkan waktu." "Bagus, bagus. Anak muda zaman sekarang jarang ada yang begini. Kalau semua staf kayak kamu, saya nggak perlu capek-capek push target." Lia hanya tersenyum. Tapi Fikri belum pergi. Ia malah mencondongkan tubuh sedikit dan berkata, "Kamu pakai parfum apa ya? Wanginya bikin penasaran." Jantung Alia berdetak cepat, tapi ia tetap mempertahankan ekspresi datarnya. "Oh, saya nggak pakai parfum, Pak. Mungkin sabun mandi." Fikri terkekeh pelan. "Sabunnya harus kamu kasih tahu saya, biar saya bisa beliin buat kamu. Biar saya juga bisa kebayang wanginya di mana-mana." Lia tertawa hambar dan pura-pura sibuk mengetik. Dalam hati, Alia mencatat semuanya. Komentar ini tak sekadar gombal murahan, ini bentuk pelecehan verbal yang terbungkus dengan senyum ramah dan status atasan. Ini modus. Sejak saat itu, Fikri mulai lebih sering muncul di sekitar Lia. Jika ada tugas tim, ia akan menyisipkan nama Lia. Jika ada rapat ringan, ia duduk tak jauh dari Lia. Kadang mencondongkan tubuhnya terlalu dekat saat menjelaskan sesuatu. Ia bahkan mulai mengirim pesan-pesan singkat lewat chat kantor. "Fikri, kamu makan siang di mana hari ini, Lia?" "Fikri, malam minggu ngapain aja? Masih jomblo kan?" "Fikri, kamu cocok pakai warna pink, bikin kelihatan segar banget." Pesan-pesan itu tampak ringan, seperti candaan biasa. Tapi bagi Alia, itu sinyal kuat. Ia bisa bayangkan bagaimana karyawan perempuan lain merasa terjebak antara takut menolak dan takut kehilangan pekerjaan. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang dan Lia masih mengetik laporan, Fikri tiba-tiba muncul lagi. Kali ini tanpa basa-basi, ia duduk di atas meja dekat Lia. Wajahnya sedikit serius. "Kamu gak capek kerja terus?" tanyanya. "Sedikit sih, tapi saya lagi kejar deadline." Fikri mendesah pelan. "Kalau kamu butuh istirahat, kabari saya. Saya tahu tempat spa yang enak, bisa bikin badan enteng, apalagi kalau ditemani orang yang tepat." Lia tersenyum tipis, lalu berpura-pura tidak paham. "Wah, saya belum pernah ke spa, Pak. Mungkin nanti kalau ada waktu sama teman-teman." "Kalau sama saya aja gimana?" Fikri menyandarkan tubuhnya, lalu menatap Lia dari ujung kaki hingga kepala. "Saya bisa kasih kamu pengalaman kerja yang beda, dan kenangan yang susah dilupain." Hati Alia terbakar, bukan karena takut tetapi karena marah. Ia kini tahu, ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ini sistem, ini pola. Ini kekuasaan yang disalahgunakan dengan sangat licik. Tapi ia tetap menjaga peran Lia dengan sempurna. Ia tak membalas secara frontal, tak membuat Fikri curiga. Ia hanya mencatat, merekam, dan menunggu waktu yang tepat. Malam itu, saat kembali ke kontrakan, Alia membuka laptop dan mencatat semuanya ke dalam folder tersembunyi. Ia mulai menyusun dokumen berisi kronologi perilaku Fikri, tanggal, waktu, kata-kata, hingga ekspresi wajah. Ia juga mulai menyusun jaringan. Siapa saja staf perempuan yang terlihat tertekan, siapa yang terlihat enggan bersuara, dan siapa yang mungkin bisa diajak bicara secara pribadi. Karena satu hal kini sudah jelas, tatapan Fikri bukan hanya mengintai, tatapan itu telah melukai. Dan Lia yang sesungguhnya Alia Ramadhani akan menjadi mata yang membongkar semuanya. Hari itu,
cuaca Jakarta sedang panas-panasnya. Matahari menyengat dari balik jendela besar ruang kantor, dan udara AC yang biasanya cukup terasa seolah tak mampu menyejukkan kepala Alia atau sekarang, Lia yang mendadak dipanggil Fikri ke ruangannya sebelum jam makan siang. "Lia," katanya dengan nada santai, "aku lagi bosen makan sendirian. Temenin makan ya? Anggap aja bagian dari bonding antara mentor dan anak magang." Alia hampir tertawa mendengar istilah mentor dari pria itu, tapi ia hanya mengangguk pelan. "Baik Pak, saya ikut." Mereka pergi menggunakan mobil Fikri. Satu mobil yang biasa ia pakai untuk mengantar klien nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan kaca film yang cukup gelap. Di dalam mobil itulah Alia memulai aksinya. Sebelum masuk, ia menekan tombol kecil di jam tangan digital khusus yang telah ia siapkan alat perekam suara terintegrasi yang tertanam di balik permukaan logamnya. Mereka tiba di sebuah restoran Jepang semi-private di bilangan Sudirman. Tempat itu jelas bukan lokasi biasa makan siang para staf biasa. Mereka duduk di ruang privat dengan sekat bambu dan tirai tipis yang membuat suasana semakin tertutup. Fikri duduk dengan santai, membuka dasi dan menyenderkan tubuh. Ia memesan makanan lengkap, termasuk 2 gelas teh hijau dingin dan seporsi sushi favoritnya. Ia mulai dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, lalu pelan-pelan nadanya berubah. "Kamu kerja bagus banget minggu ini, Lia. Aku udah lihat laporan yang kamu bantu Intan susun. Rapih, cepat, aku suka." "Terima kasih, Pak," jawab Alia, tetap tersenyum sopan meski hatinya waspada. Fikri mencondongkan tubuhnya sedikit, jemarinya menggulung sedotan di tangan. "Dan kamu tahu nggak, orang seperti kamu itu bisa cepat naik, loh, asal tahu caranya." "Caranya, Pak?" tanya Lia, seperti gadis polos yang butuh arahan. Fikri terkekeh pelan, lalu meminum teh dinginnya. "Ya, kamu tahulah, dunia kerja itu bukan cuma soal kerja keras. Kadang, yang deket sama yang punya kuasa, bisa dapat lebih banyak peluang." Alia diam. Ia hanya menatap pria itu, pura-pura bingung, menunggu kalimat selanjutnya. Fikri tak membuang waktu. "Kalau kamu nurut sama aku," katanya pelan, "aku bisa bantu kamu naik gaji, bahkan jadi kepala tim, jauh lebih cepat dari yang lain. Kamu nggak perlu repot-repot ikut pelatihan atau disuruh pindah divisi. Aku langsung yang atur. Gampang kan?" Alia menahan napasnya. Ia hampir saja menjatuhkan sumpah serapah dari mulutnya. Tapi ini bukan waktunya. Ia harus menggali lebih dalam. "Yang penting, nurut ya, Pak?" tanyanya dengan nada lembut, seolah mengiyakan. Fikri tersenyum, matanya memising seperti predator yang merasa menang. "Ya, kamu ngerti maksud aku. Nggak semua orang bisa dapet tawaran kayak gini, Lia. Aku pilih kamu karena kamu beda, manis, pinter, kalem, nggak neko-neko." Kemudian, ia menyandarkan tubuh lebih dekat ke meja, suaranya berubah seperti bisikan. "Kamu tahu nggak, banyak yang iri sama kamu sekarang. Bahkan si Tari atau Wulan itu dulu juga dekat sama aku, tapi ya, nggak sespesial kamu." Alia mencatat dalam hatinya. Ada riwayat, ini bukan sekali 2 kali. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu tinggal di apartemen yang aku sewain. Jadi kamu lebih nyaman kerja. Nggak perlu bolak-balik dari kontrakan kecil. Aku serius, Lia. Alia hanya tersenyum simpul. Ia tak ingin berkata terlalu banyak. Semakin sedikit ia bicara, semakin banyak Fikri mengumbar dirinya sendiri. Setelah makan, dalam perjalanan pulang, Fikri sempat menaruh tangan di atas sandaran kursi Lia. Tak menyentuh, tapi cukup dekat untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. "Santai aja, Lia. Kamu masih muda. Nikmatin prosesnya. Toh, di dunia ini, semua orang saling bantu buat maju. Aku bantu kamu, kamu bantu aku. Win-win, kan?" Alia tak menjawab. Tiba di kantor, ia langsung menuju toilet dan mengunci diri di dalam bilik. Ia membuka jam tangannya, memastikan rekaman berjalan sempurna. Suara Fikri terekam jelas. Kalimat-kalimatnya terdengar gamblang, tak bisa disangkal. "Ini bukan godaan,
Ini sudah masuk ke ranah intimidasi seksual berselubung janji kekuasaan. Malamnya, Alia mengunduh rekaman ke laptop, mengamankannya dalam folder terenkripsi. Ia menatap layar dengan wajah yang tak lagi lembut seperti Lia, tapi dingin, tegas. Satu jebakan sudah berhasil ia pasang. Dan sekarang, ia tahu, bukan hanya dia yang pernah diajak makan siang seperti itu. Ia akan cari satu persatu korban lainnya, lalu menyerang balik. Sore itu kantor terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa karyawan sudah pulang lebih awal, dan hanya tersisa segelintir staf yang masih duduk mengetik di depan layar komputer. Alia masih dalam peran sebagai Lia, memanfaatkan momen ini. Ia sudah cukup lama memperhatikan gelagat beberapa karyawan perempuan yang terlihat gelisah jika berada di dekat Fikri, terutama dua orang, Dinda dan Mita. Dinda adalah staf senior bagian admin keuangan. Pendiam, teliti, dan selalu menjaga jarak dengan siapapun. Mita, sebaliknya, dikenal lebih terbuka, ceria, namun akhir-akhir ini sering terlihat murung. Dari gestur tubuh dan sorot mata mereka, Alia bisa membaca sisa-sisa luka yang masih membekas. Sambil pura-pura mengajak ngobrol ringan, Alia mulai mendekati Dinda saat sedang duduk di pantry, menyesap teh hangat sendirian. "Dinda, boleh duduk?" tanya Alia dengan suara pelan. Dinda menoleh dan tersenyum tipis. "Boleh kok, kamu belum pulang? Masih nunggu evaluasi mingguan," jawab Alia, lalu duduk di sampingnya. Aku mau nanya deh, tapi off the record ya." Dinda menatap Alia tajam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Tentang apa?" Alia menggigit bibirnya, seolah ragu, lalu berkata, "Tentang Pak Fikri." Mata Dinda langsung meredup, sorot waspada muncul seketika. Tangannya menggenggam cangkir teh lebih erat. Aku ngerasa dia suka ngomong yang gak pantas ke aku," ujar Alia dengan suara pelan, "dan aku gak nyaman." Beberapa detik Dinda tak menjawab, tapi lalu, perlahan, ia menurunkan cangkir tehnya. "Kamu bukan yang pertama, Lia," bisiknya lirih. "Dan kemungkinan besar, bukan yang terakhir." Alia menahan napasnya. Dinda akhirnya bercerita. Beberapa bulan lalu, setelah rapat evaluasi bulanan, Fikri mengajaknya diskusi lanjutan di sebuah kafe. Dinda yang waktu itu baru saja gagal dalam proyek kecil merasa perlu memperbaiki citranya. Jadi ia mengiyakan. Tapi ternyata Fikri membawa mobilnya ke arah hotel, bukan kafe. Ia mencoba merayu Dinda dengan janji bantuan untuk memulihkan namanya di mata direksi. "Aku marah, Lia." Suara Dinda mulai gemetar. "Aku turun dari mobil dan pulang naik ojek. Minggu depannya, aku dipindah ke posisi input data rutin, kerjaannya monoton dan gak ada perkembangan. Gak bisa ngapa-ngapain. Aku ditenggelamkan." Alia hanya bisa menggenggam tangan Dinda, menyalurkan empati yang tulus lewat genggaman itu. Tak lama kemudian, Alia mendekati Mita, yang terlihat sedang sendiri di ruang kerja belakang, mengetik sambil sesekali mengusap matanya yang sembab. "Mita, kamu kenapa?" tanya Alia lembut. Mita mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Alia tak mendesak. Ia hanya duduk di kursi sebelah dan menunggu. Akhirnya, Mita yang memulai. "Kamu juga ya, dideketin Pak Fikri?" Alia menoleh cepat. "Kamu tahu?" Mita mengangguk, lalu menghela napas berat. Aku dulu juga digituin, tapi beda sama Dinda. Aku waktu itu lagi butuh uang buat bayar rumah sakit adikku. Fikri janji bantu. Aku akhirnya nurut. Hening sejenak. Bulan depannya, gaji aku naik 2 juta. Tiba-tiba dapat tunjangan. Aku nggak tahu harus bersyukur atau merasa kotor, ucap Mita lirih. Sejak itu, dia jadi makin berani, tapi aku cuma bisa diam. Takut kehilangan semua. Alia merasa tenggorokannya tercekat. Satu demi satu potongan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Ini bukan hanya kasus pelecehan biasa, ini sistem kekuasaan yang dibangun dari ketakutan dan ketergantungan. Alia menatap Mita dalam-dalam. "Kamu gak kotor,
kamu korban. Sama kayak yang lain. Air mata Mita mengalir. Akhirnya, aku pengen ngomong dari dulu. Tapi takut gak ada yang percaya. Takut dibalikin lagi sama dia. Dia licin, Lia. Banyak orang penting di manajemen yang kayaknya dukung dia. Alia memeluk Mita pelan. Ia tahu, pelukan itu bukan solusi. Tapi malam ini, ia menjadi tempat pertama bagi Mita untuk bicara. Setelah itu, Alia mulai menyusun file baru di laptopnya. Testimoni korban. Ia tulis dengan rapi setiap cerita. Dinda, Mita, dan 2 staf lain yang juga mulai terbuka padanya setelah melihat keberanian kecil dari Lia. Dalam hati, Alia berjanji, jika sistem ini tumbuh dari rasa takut, maka ia akan menghancurkannya dengan kebenaran. Karena perempuan-perempuan ini bukan hanya butuh keadilan, mereka butuh suara. Dan Alia akan menjadi pengeras suara itu. Pagi itu kantor terasa berbeda, tegang, dingin. Suasana yang biasanya riuh oleh suara keyboard dan canda ringan antar staf berubah senyap seperti lorong rumah sakit di tengah malam. Alia masih sebagai Lia. Karyawan magang polos nan lugu merasakan hawa yang menusuk, bahkan sebelum ia duduk di meja kerjanya. Tak lama setelah ia menyalakan komputer, notifikasi muncul. Meeting with Fikri, rapat tim marketing, 9:00, ruang rapat cendana. Alia menarik napas dalam. Belum apa-apa, firasatnya sudah buruk. Rapat dimulai tepat waktu. Fikri berdiri di ujung meja, mengenakan kemeja abu-abu dan dasi merah darah. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti cukup lama di wajah Alia. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Beberapa minggu terakhir, performa tim ini menurun, ucap Fikri tajam. Dan saya tahu pasti, ada penyebab internalnya. Ada yang sibuk ngurusin hal lain selain kerjaan. Ada yang lebih fokus ngorek-ngorek urusan orang ketimbang selesaikan tugasnya. Semua mata mulai saling lirik. Dinda menunduk. Mita terlihat resah. Hanya Alia yang tetap menatap Fikri diam, tenang, tanpa gentar. Lia, kata Fikri tiba-tiba, kamu yang bikin laporan promo minggu ini, kan? Tolong presentasikan sekarang. Alia kaget. Ia belum diberi tugas itu, bahkan tidak tahu bahwa ada laporan promo yang seharusnya dia kerjakan. Maaf Pak, saya tidak menerima tugas itu, jawab Alia pelan tapi tegas. Oh, padahal emailnya sudah dikirim ke kamu sejak Jumat lalu, atau jangan-jangan kamu terlalu sibuk nanya-nanya hal yang gak penting ke staf lain ya? Nada suara Fikri penuh sindiran. Ia menunjuk layar proyektor, memperlihatkan sebuah dokumen kosong atas nama Lia Rahmawati, draft laporan promo mingguan. Alia sadar, ini jebakan. Ia sengaja dijadikan sasaran, diberi tugas fiktif, lalu dipermalukan. Apa ini gaya kerja kamu? Gaji dibayar, tapi nggak kerja? Fikri menatap tajam. Beberapa staf mulai gelisah. Bahkan ada yang terlihat ingin membela, tapi tak berani bicara. Alia menarik napas, tetap menjaga karakternya. Saya akan cek ulang emailnya, Pak. Mungkin ada kesalahan sistem. Fikri mendengus, lalu berkata, mulai sekarang, kamu saya tugaskan untuk handle semua konten media sosial kita sendiri. Deadline tiap hari jam 6 sore. Dan saya minta kamu pindah ke meja paling depan, tepat di luar ruang saya, biar gampang saya awasi. Alia tahu ini lebih dari sekadar sanksi kerja, ini bentuk pengawasan dan intimidasi. Fikri mulai mencium aroma ancaman. Di luar ruang rapat, Dinda menyusul Alia ke pantry. Wajahnya tegang. Kamu harus hati-hati, bisiknya. Tadi pagi Fikri marah-marah di ruangan. Katanya ada tikus HRD di tim kita. Dia lagi nyari siapa yang mulai ngomporin staf perempuan. Mita pun mengirim pesan singkat malam itu. Lia, aku dengar Fikri suruh IT cek riwayat email. Dan siapa aja yang sering buka server HRD. Hati-hati, dia mulai paranoid. Hari-hari berikutnya berubah menjadi medan tekanan bagi Alia. Fikri terus menerornya secara halus. Tugas dadakan tanpa briefing. Jam lembur sepihak tanpa kompensasi.
Komentar merendahkan di depan rekan kerja, seperti, "Lia ini bukannya sibuk kerja, malah sibuk tanya-tanya. Dasar anak baru, sok tahu." Lebih parah lagi, malam hari Fikri mulai mengirim pesan WhatsApp pribadi dengan nada menggoda yang dibalut ancaman. "Kamu sebenarnya anak pintar, Lia. Tapi kalau kamu cari masalah, aku bisa bikin kamu gak betah kerja di sini. Pilihan di tangan kamu." Alia mencatat semuanya. Screenshot, rekaman suara, log email. Semua bukti dia arsipkan rapi, satu persatu. Bukan cuma untuk menjatuhkan Fikri tapi juga untuk menunjukkan ke direksi siapa sebenarnya yang pantas dipecat. Ia tahu badai sedang memuncak, tapi Alia bukan lagi hanya seorang direktur menyamar. Ia kini menjadi simbol harapan diam-diam bagi para korban. Dan jika harus memilih antara kenyamanan atau keadilan, ia siap membakar kenyamanannya sendiri demi menghancurkan ketidakadilan itu. Hari itu langit Jakarta tampak lebih gelap dari biasanya. Meski jam baru menunjukkan pukul 9 pagi, namun suasana di ruang rapat lantai 8 PT Citra Langit jauh lebih mencekam dibandingkan mendung di luar sana. Di balik kaca one-way mirror, Alia duduk berdampingan dengan Kepala HRD, Pak Damar, dan dua staf hukum senior, Bu Ratna dan Pak Arvino. Meski masih berstatus sebagai Lia di lantai operasional, hari ini ia kembali mengenakan aura aslinya. Direktur Utama PT Citra Langit, tidak ada daster ala magang, tidak ada wajah lugu. Yang ada adalah seorang perempuan yang bersiap menggulingkan predator berjubah manajer. Di hadapannya, tumpukan file tersusun rapi. Rekaman percakapan di restoran bersama Fikri, screenshot pesan WhatsApp yang menggoda dan mengancam, testimoni tertulis dari 4 karyawan perempuan, slip gaji Mita yang mendadak naik 2 juta dalam sebulan. Setelah pertemuan pribadi dengan Fikri, transkrip pertemuan internal yang sengaja direkam oleh Dinda, memperkuat pola pelecehan dan intimidasi yang sistematis. Semua ini cukup kuat untuk diseret ke ranah hukum, Bu Alia, kata Pak Arvino, sambil membalik halaman demi halaman bukti. Tapi kita juga perlu strategi yang tidak sekadar emosional. Kita harus memastikan dia tidak bisa berkelit. Alia mengangguk pelan. Saya ingin ini diselesaikan tanpa celah hukum sedikit pun. Kita bukan hanya akan memberhentikan dia, tapi juga memastikan dia tak bisa melakukan ini lagi di tempat lain. Mereka memutuskan untuk menggelar sidang internal rahasia, sesuai prosedur audit etik perusahaan. Tidak ada informasi bocor keluar. Semua staf yang memberi testimoni dijaga kerahasiaannya. Fokus utama, konfrontasi langsung, disertai investigasi formal oleh tim audit dan HR. 3 hari kemudian, Fikri dipanggil ke ruang rapat yang sama. Ia tidak tahu siapa yang akan menemuinya. Ia datang dengan percaya diri, membawa laptop dan senyum kecil penuh arogansi. Begitu masuk dan melihat Alia duduk di ujung meja, bukan sebagai magang bernama Lia, tapi sebagai direktur utama dengan name tag Alia Ramadhani, CEO, senyumnya langsung memudar. Silakan duduk Pak Fikri, ujar Alia tenang, tapi dingin. Bu Alia. Fikri terbata. Saya kira ini rapat divisi. Tidak, ini rapat penegakan etika kerja, dan Anda sedang jadi subjek utama. Fikri mulai gelisah. Ia melirik ke arah Pak Damar yang menatapnya tajam, dan Bu Ratna yang membuka map besar bertuliskan pelanggaran berat karyawan. FR, Alia membuka rekaman pertama, suara Fikri di restoran, berkata, "Kalau kamu nurut sama aku, bukan cuma naik gaji, bisa aku bantu jadi kepala tim juga." Lalu dilanjutkan dengan suara Lia yang menjawab pelan, "Maksudnya nurut seperti apa, Pak?" Fikri langsung berdalih, Itu bercandaan saja, Bu." Alia memutar rekaman kedua. Suara Mita, lirih, menyampaikan bahwa ia menerima bantuan gaji tambahan setelah mengikuti kemauan Fikri. Disusul rekaman suara Dinda, penuh tekanan, menyampaikan bagaimana ia dipindah ke posisi yang membuatnya stagnan karena menolak ajakan Fikri. Pak Damar melanjutkan, "Kami juga punya log komunikasi internal. Setelah evaluasi bulan lalu,
Setiap staf yang menolak ajakan personal dari Anda langsung mengalami penurunan performa menurut Anda secara sepihak. Bahkan slip gaji beberapa staf Anda ubah melalui rekomendasi lisan yang tidak pernah terekam secara resmi. Fikri mulai panik. Saya hanya mencoba dekat dengan tim. Itu pendekatan saya. Saya nggak pernah maksa siapa-siapa. Alia mencondongkan tubuhnya. Sorot matanya tajam dan penuh muatan. Dekat atau menekan, merusak integritas tim dengan godaan jabatan, mengancam masa depan perempuan yang menolak nafsumu. Suasana ruangan menjadi hening. Fikri tak mampu berkata-kata. Untuk pertama kalinya, lelaki itu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bu Ratna menyela. Kami akan segera merekomendasikan Anda untuk diberhentikan secara tidak hormat, dan laporan ini akan kami teruskan ke Dewan Etik Eksternal serta aparat penegak hukum jika dibutuhkan. Anda akan menerima surat resmi dalam waktu 24 jam. Fikri berdiri dengan gelagapan. Bu, kita bisa bicarakan baik-baik. Saya punya keluarga. Alia berdiri juga. Begitu juga mereka Fikri. Dinda punya masa depan. Mita punya keluarga. Kamu sudah merusaknya. Dan sekarang waktunya kamu menerima akibatnya. Sore itu, ruang kerja Alia terasa lebih lega dari biasanya. Seperti baru selesai, menyingkirkan bangkai busuk dari rumahnya sendiri. Ia menatap laptopnya, membuka dokumen terakhir. Laporan sidang etik, tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak awal penyamarannya sebagai Lia, Alia menghela napas panjang bukan karena kelelahan, tapi karena akhirnya langkah keadilan pertama telah ditempuh. Namun ia tahu, ini baru permulaan, masih banyak tempat seperti ini, dan lebih banyak lagi Fikri-Fikri lain di luar sana. Tapi kali ini, suara perempuan tak lagi dibungkam. Kali ini, mereka punya sekutu. Kali ini, mereka punya Alia Ramadhani. Hari itu, suasana di PT Citra Langit terasa sangat berbeda. Rapat pagi yang biasanya dihadiri oleh jajaran manajer dan staf senior kini menjadi momen yang penuh ketegangan. Beberapa karyawan bahkan sudah memperhatikan perubahan kecil yang tampaknya tak biasa. Pintu ruang rapat dikunci dari dalam, tidak ada pesan atau pemberitahuan lebih lanjut mengenai agenda rapat tersebut. Alia berdiri di depan ruang rapat, matanya memandang seluruh tim yang hadir. Sebagian besar sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tak beres. Setelah melihat kehadiran beberapa staf HRD dan tim hukum di antara mereka. Meskipun begitu, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Fikri datang terlambat. Wajahnya sedikit memerah. Ia mengira ini hanya rapat evaluasi rutin, seperti yang selalu ada setiap bulan. Seperti biasa, ia mengabaikan kedatangan karyawan-karyawan lain yang tampak tidak nyaman, dan melangkah masuk dengan kepercayaan diri yang tinggi. Namun kali ini langkahnya sedikit terhenti ketika ia melihat wajah-wajah tegang yang duduk di ruang rapat. Alia yang sudah berdiri di depan papan presentasi menatapnya tajam. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. "Selamat pagi, Pak Fikri," sapa Alia dengan suara tegas. Fikri mengerutkan kening. "Pagi, Bu Alia. Ada apa? Ini rapat tiba-tiba?" Alia melangkah maju, menggenggam remote presentasi, dan mulai memutar file yang sudah dipersiapkan. Sebelumnya rekaman suara yang sangat berarti. Rekaman yang tidak bisa diputar kembali di kehidupan normal mereka, karena ini adalah titik balik yang akan menghancurkan persona Fikri di hadapan seluruh karyawan. Suara Fikri terdengar jelas di seluruh ruang rapat, bergema ke sudut-sudut ruangan yang sunyi. "Kalau kamu nurut sama aku, bukan cuma naik gaji, bisa aku bantu jadi kepala tim juga." Mata Fikri membelalak, keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia berdiri terdiam, tubuhnya seolah membeku. Alia melanjutkan dengan suara yang tidak menggema, namun tegas dan penuh penekanan. "Rekaman ini adalah bagian kecil dari tindakan Anda yang kami kumpulkan. Ini adalah suara Anda, Pak Fikri. Rekaman ini disertai dengan testimoni dari 4 staf perempuan yang Anda teruskan jalan Anda dengan cara-cara yang tidak layak." Satu persatu, karyawan yang hadir mulai saling berpandangan.
Beberapa tampak terkejut, yang lain jelas memendam rasa kesal. Mereka sudah lama mendengar bisik-bisik tentang ketidakberesan ini, namun tak ada yang berani menanggapi atau bertindak. Fikri mulai meronta. Ini tidak benar, Bu Alia. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Itu hanya kesalahpahaman. Alia tidak mengindahkan perkataan Fikri. Tidak ada yang salah paham, Pak Fikri. Semua sudah jelas di hadapan kita. Alia memutar rekaman berikutnya, rekaman pertemuan antara Mita dan Fikri yang menunjukkan bagaimana seorang karyawan diperlakukan sebagai imbalan atas kenakalannya. Suara Mita terdengar gemetar saat memberikan kesaksian. Dia bilang, kalau saya mau naik gaji, saya harus ikut ke kamar hotel itu. Saya takut, Bu Alia. Fikri semakin gelisah, keringat dingin mengucur deras. Ia memegang kursi di depannya seakan untuk menahan diri, tapi tubuhnya jelas gemetar. Mata Fikri melirik ke beberapa staf yang kini mulai melirik satu sama lain dengan rasa cemas dan khawatir. Dengar baik-baik, Pak, kata Alia. Suara menurun, lebih tegas dan berwibawa. Semuanya sudah jelas, kamu sudah mempermainkan banyak orang dengan jabatanmu. Dan sekarang, saatnya kamu menghadapi kenyataan. Kamu tidak hanya harus keluar dari perusahaan ini, kamu akan dihadapkan dengan pihak berwenang karena perbuatanmu adalah pelanggaran hukum. Alia menoleh ke arah Pak Damar dan Bu Ratna. Sistem telah melakukan audit dan hasilnya sudah dikumpulkan. Keputusan ini sudah final. Kami akan segera mengirimkan surat pemecatan resmi dan melanjutkan proses hukum terkait pelecehan seksual yang Anda lakukan terhadap karyawan. Suasana ruangan semakin mencekam, dan beberapa karyawan yang hadir merasa cemas akan dampak dari keputusan besar ini. Namun, di balik rasa takut yang menyelimuti, ada perasaan lega yang perlahan muncul, perasaan yang menandakan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Fikri, yang masih terduduk diam, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu bahwa semua itu tidak bisa dibalikan lagi. Terlalu banyak bukti yang tak bisa disangkal. Alia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan menatap seluruh tim. Ini adalah saat di mana kita, sebagai perusahaan, harus menunjukkan integritas kita. Bahwa tidak ada tempat bagi siapapun yang mencoba merusak kepercayaan yang sudah dibangun di sini. Kami akan memperjuangkan keadilan untuk semua karyawan, terutama perempuan. Perusahaan ini tidak hanya berkomitmen untuk keuntungan, tapi juga untuk nilai-nilai yang lebih besar. Alia menatap Fikri sekali lagi dengan mata yang tidak menunjukkan penyesalan, hanya ada ketegasan. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu sebelum kami menyelesaikan masalah ini? Tanya Alia, menyisakan ruang bagi Fikri yang sudah kehilangan semua kekuatannya. Namun, Fikri hanya terdiam. Tidak ada kata-kata pembelaan yang keluar dari bibirnya. Ia tahu, saat ini, dia telah kehilangan semuanya. Alia menatap tim hukum. Tindak lanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur hukum. Selesaikan segala sesuatunya secepatnya. Dengan satu langkah tegas, Alia meninggalkan ruang rapat, meninggalkan Fikri yang hanya bisa terdiam di hadapan seluruh tim yang kini telah mengetahui kebusukan yang selama ini disembunyikan. Hari ini, bukan hanya perusahaan yang berubah, tetapi juga keberanian yang akhirnya menjadi kekuatan bagi mereka yang terzalimi. Setelah rapat yang penuh ketegangan itu, suasana di PT Citra Langit berubah drastis. Fikri yang sebelumnya tampak tenang dengan arogansi tinggi kini menjadi sosok yang benar-benar kehilangan kendali. Wajahnya memerah, tangannya gemetar saat dia berjalan keluar dari ruang rapat, mengikuti petunjuk dari tim hukum untuk meninggalkan kantor. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, dia memutuskan untuk berhadapan langsung dengan para korban yang selama ini ia rendahkan, berusaha membela diri dengan cara yang penuh amarah. Ia merasa dikhianati, merasa bahwa semuanya adalah konspirasi murahan yang dipaksakan. Di ruang terbuka kantor, Fikri berdiri dengan dada terangkat, suaranya menggelegar, mengarahkan amarahnya kepada para staf perempuan
yang selama ini menjadi target kejahatannya. Ini semua gara-gara kalian. Kalian yang menggoda duluan. Kalian yang memulai ini semua. Aku hanya memberikan kesempatan pada kalian. Memberi kesempatan untuk berkembang. Ia mendengus. Wajahnya penuh kebencian. Dinda, yang berdiri beberapa langkah di belakang, menatapnya dengan mata yang tajam. Tidak ada lagi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Hanya keberanian yang terang-terangan muncul. Jadi, menurutmu, Fikri, kalau kami menolak kamu, kami yang salah? Dinda bertanya, suaranya penuh ketegasan. Betul, kalau kamu bisa belajar, kamu akan tahu cara-cara untuk naik di dunia kerja. Fikri membalas, suara penuh kepahitan. Coba tanya, siapapun yang berhasil di luar sana. Mereka tidak akan maju tanpa bantuan orang kuat. Kalau kalian gak paham itu, kalian yang bodoh. Alia, yang sedang duduk di ruang kerjanya, mendengarkan percakapan ini melalui speaker tersembunyi yang dipasang oleh tim keamanan. Ia merasa amarahnya semakin memuncak, namun kali ini ia tahu bahwa seluruh tim perempuan harus berhadapan langsung dengan Fikri untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan lagi dipermainkan. Begitu mendengar kata-kata Fikri yang semakin tidak terkendali, Dinda maju lebih dekat dan berkata dengan suara yang lebih keras, lebih jelas, dan lebih berani, "Kami tidak bodoh, Fikri. Kami hanya tidak ingin melakukan apa yang kamu suruh. Kami punya martabat." Mita, yang sebelumnya hanya mengamati, kini berdiri dengan gagah. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Fikri. Kamu pikir kami tidak bisa maju tanpa kamu, tanpa permainan kotormu. Kami punya kemampuan, dan kami tidak membutuhkan manipulasi untuk naik." Alia yang mendengar semuanya kini tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyelesaikan semuanya secara terbuka, tanpa ada ruang untuk intimidasi lagi. Mendengar suara Dinda dan Mita yang semakin berani, beberapa karyawan lain juga mulai muncul dari balik meja mereka, dan secara perlahan, semakin banyak yang mulai melangkah maju, mengelilingi Fikri. Mereka bukan hanya menunggu kata-kata pembelaan atau permintaan maaf dari Fikri. Mereka datang untuk membela diri mereka sendiri, untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengambil kendali atas hidup mereka, dan Fikri tidak lagi bisa mengendalikan mereka. Alia, yang seharusnya tetap berada di ruang kerjanya, memutuskan untuk keluar. Ia melangkah tegap menuju pusat kerumunan yang mulai memanas. Semua mata kini tertuju padanya. "Fikri," suara Alia terdengar menenangkan, namun penuh kekuatan. "Salah satu hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah mempermainkan perempuan, seolah mereka adalah alat untuk memenuhi hasrat pribadi. Dan kamu benar, kami tidak bodoh. Kami lebih dari cukup untuk menghancurkan segala kebohongan yang kamu bangun di sini." Fikri menatap Alia dengan penuh kebencian. "Jadi kamu memang bagian dari konspirasi ini, ya? Kamu yang mengatur semua ini dari awal." Alia tersenyum sinis. "Bukan, Fikri. Saya hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang punya keberanian untuk melawan dan membuktikan bahwa kamu hanya seorang penjahat di balik layar." Suasana semakin mencekam. Semua staf perempuan mulai bersatu, suara mereka mengalir seperti gelombang. Tak ada lagi ruang bagi ketakutan. Semua yang semula takut akan balasan Fikri, yang mungkin merasa kecil di hadapan kekuasaannya, kini merasa diberdayakan. Dinda yang sebelumnya diam, kini berbicara dengan suara penuh semangat. "Kami gak akan diam lagi. Semua korban yang kamu permainkan, Fikri, sudah bersuara. Kami sudah lelah hidup dalam bayang-bayangmu. Ini bukan tentang jabatan," kata Mita, menggenggam tangan Dinda dengan erat. "Ini tentang menghormati diri sendiri dan menjaga harga diri kami dari orang seperti kamu." Beberapa karyawan pria yang selama ini menyaksikan ketidakadilan ini juga mulai mengangguk. Mereka sadar, meski mereka tidak terlibat langsung dalam pelecehan ini, mereka tak bisa lagi diam. Sikap Fikri yang arogan dan penuh penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dibiarkan terus berjalan.
Fikri tampak semakin terpukul, tubuhnya merosot seiring semakin kuatnya gelombang perlawanan yang datang dari seluruh karyawan. Alia, yang telah memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara total, menatap Fikri dengan tegas. Sekarang Fikri, akuilah semua ini. Saya sudah memberikan bukti yang cukup. Dan hari ini, kamu akan menanggung akibatnya. Dengan suara yang bergetar, Fikri akhirnya menyerah, membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ia tahu, hari itu adalah akhir dari semuanya. Namun, bagi para korban dan para staf yang berani berbicara, itu adalah permulaan dari sebuah perubahan besar dimulai dari keberanian. Untuk bersuara, untuk melawan, dan untuk mengembalikan harga diri mereka. Alia berdiri tegak di depan mereka semua, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Hari ini, kita bukan hanya mengakhiri kekuasaan orang seperti Fikri di perusahaan ini. Kita membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik, bagi setiap orang yang ingin dihargai, tanpa memandang jenis kelamin atau status." Dengan satu suara yang bulat, seluruh staf, terutama para perempuan yang selama ini tertindas, berseru, "Kami tidak takut lagi." Dan dengan itu, kantor PT Citra Langit mendadak berubah menjadi ruang perlawanan. Ruang di mana suara perempuan tak akan pernah dibungkam lagi. Hari itu, kantor PT Citra Langit dipenuhi dengan ketegangan yang semakin menipis setelah peristiwa besar yang baru saja terjadi. Fikri, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat berkuasa di perusahaan, kini sudah tidak lagi berhak berjalan di lorong-lorong perusahaan yang dulu ia anggap sebagai kerajaan pribadi. Setelah serangkaian bukti yang cukup meyakinkan, ia resmi dipecat pada pagi hari itu. Pemecatan yang tidak hanya berdasarkan bukti fisik, tapi juga pada kepercayaan yang selama ini telah rusak oleh perilaku tidak terpuji yang ia lakukan terhadap bawahannya. Fikri terlihat terkulai lemas di ruang HRD. Wajahnya tampak kosong, bahkan lebih pucat daripada biasanya. Tak ada lagi kebanggaan atau kemarahan yang terlihat. Semua amarah yang sempat ia keluarkan sebelumnya, kini berubah menjadi penyesalan yang tidak bisa diubah. Alia berdiri tegak di depannya. "Mulai hari ini, Anda tidak memiliki tempat di PT Citra Langit. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap karyawan, tanpa terkecuali." Fikri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua argumennya yang pernah ia lontarkan saat di ruang rapat, semua pembelaan dirinya yang dulu begitu besar, kini terasa hampa. Tak ada yang bisa ia katakan untuk membalikkan keadaan. Pengumuman pemecatannya hanya menjadi formalitas yang tidak bisa dihindari. Setelah Fikri keluar dari perusahaan dengan langkah tertunduk, Alia segera mengumpulkan seluruh karyawan di ruang utama untuk memberikan pengumuman yang sangat penting. "Teman-teman, ini adalah titik balik bagi kita semua," kata Alia dengan suara lantang, memastikan setiap karyawan mendengarnya. Pemecatan Fikri adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua. Kami tidak akan lagi mentolerir perilaku yang merendahkan, melecehkan, atau mengancam siapapun di sini. Ini adalah komitmen kami. Alia menghela napas, memandang wajah-wajah yang kini penuh harapan. Banyak dari mereka, terutama para perempuan, tampak lega dan penuh semangat, seperti mendapatkan kembali kepercayaan diri yang hilang. Mereka tahu, ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Beberapa minggu setelah pemecatan Fikri, Alia melangkah lebih jauh dengan membuat kebijakan baru yang tidak hanya mendukung keselamatan, tetapi juga memberdayakan karyawan untuk berbicara dan melapor tanpa takut akan pembalasan. Ia membentuk divisi perlindungan karyawan yang khusus menangani kasus-kasus pelecehan dan ketidakadilan di lingkungan kerja. Divisi ini dipimpin oleh seorang konselor berlisensi dan tim profesional yang ahli dalam masalah perlindungan hak asasi manusia di tempat kerja. Selain itu, Alia juga membuat jalur pengaduan yang lebih aman dan efisien.
Karyawan yang merasa terancam atau dirugikan tidak perlu lagi takut berbicara baik melalui aplikasi anonim maupun telepon khusus yang disediakan oleh perusahaan. Setiap laporan akan diproses dengan cepat dan tanpa membocorkan identitas pengadu. Kami perlu menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya terjadi setelah kasus terungkap, tetapi dimulai dari pencegahan dan tanggapan yang cepat, kata Alia di hadapan seluruh karyawan saat memperkenalkan kebijakan ini. Langkah pertama yang diambil adalah menyelenggarakan konseling gratis bagi para korban pelecehan. Alia ingin memastikan bahwa para korban memiliki kesempatan untuk pulih, tidak hanya secara emosional, tetapi juga agar mereka merasa dihargai dan diberdayakan kembali. Alia tahu, kepercayaan diri yang rusak akibat pelecehan bukanlah hal yang bisa disembuhkan dengan cepat. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan profesional dari luar untuk memastikan para korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Hari demi hari, perubahan mulai terasa. Divisi Perlindungan Karyawan mulai bekerja dengan penuh dedikasi, menangani sejumlah laporan kecil yang sebelumnya mungkin tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Namun, perubahan yang paling terasa adalah di antara para karyawan itu sendiri. Mereka menjadi lebih berani untuk berbicara, lebih terbuka satu sama lain, dan lebih peduli pada kesejahteraan sesama. Dinda, Mita, dan beberapa karyawan perempuan yang sebelumnya menjadi korban kini berperan aktif dalam membantu sosialisasi kebijakan baru ini. Mereka menyampaikan pesan bahwa tidak ada yang perlu merasa takut lagi untuk berbicara, bahwa setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Alia telah memberi kami kesempatan untuk memperjuangkan keadilan, dan sekarang kami berjuang untuk diri kami sendiri dan untuk mereka yang mungkin masih takut berbicara, ujar Dinda di hadapan rekan-rekannya dalam sebuah pertemuan internal. Ini bukan hanya tentang perusahaan ini. Ini adalah tentang menciptakan lingkungan yang lebih baik di mana siapapun, tanpa memandang latar belakang atau posisi, bisa bekerja tanpa rasa takut, tambah Mita. Alia menatap mereka dengan rasa bangga. Terkadang, keberanian yang muncul dari orang-orang yang selama ini terluka adalah kekuatan yang lebih besar dari apapun. Ia tahu, meski pertempuran ini sudah selesai, perjuangan untuk memastikan perubahan tetap berlanjut harus dilakukan setiap hari. Namun, ada satu hal yang Alia sadari dalam proses ini: perubahan sejati tidak akan datang dalam semalam. Itu adalah perjalanan panjang, dan ia tahu bahwa ini baru awal. Apa yang kita capai hari ini, katanya kepada timnya, adalah langkah pertama. Kita akan terus berjuang, agar setiap karyawan merasa aman, dihargai, dan diberdayakan. Dan kita tidak akan berhenti di sini. Dengan itu, Alia bertekad untuk terus memperjuangkan budaya kerja yang lebih sehat, dengan kebijakan yang lebih kuat, serta sistem perlindungan yang semakin baik. Ia berjanji bahwa PT Citra Langit akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain bahwa keadilan bukanlah sekadar kata-kata, tapi sebuah tindakan nyata yang harus diperjuangkan bersama. Sejak perubahan besar yang terjadi di PT Citra Langit, kantor itu kini terasa berbeda. Suasana yang dulu penuh ketegangan dan rasa takut kini berubah menjadi ruang yang penuh dengan semangat dan kebersamaan. Karyawan yang dulu merasa terperangkap dalam ketidakadilan dan ketakutan, kini berjalan dengan kepala tegak, percaya diri bahwa mereka berada di tempat yang lebih aman. Alia kembali mengambil tempatnya sebagai direktur utama, namun kali ini dengan tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya untuk memimpin perusahaan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di bawahnya merasa dihargai, dilindungi, dan diberdayakan. Setiap keputusan yang diambilnya kini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan semua karyawan. Beberapa bulan setelah pemecatan Fikri, suasana di PT Citra Langit tampak jauh lebih cerah. Tim perlindungan karyawan yang dipimpin oleh konselor profesional kini bekerja tanpa henti, memastikan bahwa setiap laporan direspons dengan cepat dan dengan cara yang tepat.
Jalur pengaduan anonim yang dibentuk Alia telah menjadi saluran yang aman bagi mereka yang merasa terancam atau dirugikan. Dan yang lebih penting, sistem ini tidak hanya melibatkan karyawan, tetapi juga para manajer yang kini lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan martabat setiap individu. Salah satu langkah besar yang Alia ambil adalah memulai program pelatihan untuk para pemimpin tim, manajer, dan staf yang lebih senior, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya tahu bagaimana cara memimpin dengan baik, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Kepemimpinan itu lebih dari sekadar memberi perintah, kata Alia dalam sebuah sesi pelatihan. Kepemimpinan adalah memberi teladan. Dan kalian adalah teladan bagi seluruh tim kalian. Suatu pagi yang cerah, Alia berjalan menyusuri lorong kantor dengan senyum di wajahnya. Banyak karyawan yang menyapanya dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan keterbukaan yang baru. Para staf, terutama perempuan, yang dulu menghindari tatapan mata manajer atau merasa tidak diperhatikan, kini merasa diperhatikan dan dihargai atas usaha mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya dihargai karena pekerjaan mereka, tetapi juga sebagai individu yang punya martabat. Selamat pagi Bu Alia, sapaan Dinda menyentak Alia dari lamunannya. Dinda kini menjadi salah satu pemimpin tim yang terhormat di perusahaan. Semoga harimu menyenangkan. Pagi Dinda, jawab Alia dengan senyum yang tulus. Hari ini bisa jadi lebih menyenangkan karena kita semakin dekat dengan visi yang kita impikan. Dinda tertawa kecil. Ya, kita sudah sampai sejauh ini Bu. Itu karena keberanian Ibu. Kami semua merasa aman, bahkan merasa bisa berbicara lebih terbuka. Alia mengangguk. Keberanian itu datang dari kalian juga, Dinda. Jika tidak ada kalian yang bersuara, tidak akan ada perubahan ini. Semua ini hasil kerja keras kita bersama. Hari itu, Alia mengadakan rapat untuk menyampaikan beberapa pembaruan penting kepada seluruh tim. Suasana rapat kali ini jauh lebih hangat, lebih santai, dan penuh semangat. Tidak ada ketegangan yang terasa, tidak ada rasa takut yang melingkupi mereka. Mereka bekerja sama dengan rasa saling menghargai, membangun rasa kepercayaan yang telah lama hilang. Teman-teman, kata Alia saat rapat dimulai, beberapa bulan terakhir telah menunjukkan pada kita bahwa perubahan itu mungkin. Tidak hanya dalam struktur atau kebijakan perusahaan, tetapi dalam budaya kita. Kita sudah mulai melihat apa yang bisa kita capai ketika kita bekerja bersama dengan integritas dan rasa hormat. Alia memandang wajah-wajah yang kini penuh semangat. Wajah-wajah yang dulunya takut untuk berbicara, kini semuanya bersatu dalam tujuan yang sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Sebuah budaya di mana setiap orang, tanpa kecuali, merasa diberdayakan. Program pelatihan yang kita mulai, jalur pengaduan yang lebih aman, serta divisi perlindungan karyawan. Semuanya itu adalah langkah-langkah untuk memastikan bahwa kita tidak hanya bekerja untuk hasil, tetapi juga untuk menciptakan tempat yang layak dihuni. Tempat di mana setiap orang merasa dilindungi dan dihargai. Alia berhenti sejenak, melihat ke seluruh ruangan. Tapi itu tidak akan berhenti di sini. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang kita. Saya ingin kita terus berkembang, terus belajar, dan terus mendukung satu sama lain. Kita bukan hanya karyawan di sebuah perusahaan. Kita adalah satu tim. Dan kita akan terus berjalan bersama. Setelah rapat selesai, Alia berjalan keluar dengan perasaan ringan. Ini bukan hanya tentang meraih kesuksesan finansial atau keberhasilan perusahaan semata. Bagi Alia, perubahan ini adalah tentang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berjuang demi impian mereka tanpa rasa takut. Ia ingin PT Citra Langit menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja. Ia ingin menjadikan perusahaan ini sebagai contoh bagi dunia, tempat di mana martabat manusia dihargai di atas segalanya. Ketika Alia duduk di mejanya, merenung sejenak, ia bisa merasakan angin segar yang kini mulai berhembus. Perjalanan panjang ini,
Dengan semua tantangan dan rintangan yang telah dilaluinya, kini membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Dan saat ia menatap keluar jendela, melihat langit biru yang luas, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk setiap individu yang bekerja di dalamnya. Karena setiap orang berhak untuk dihargai.